Setan terkenal, bahkan sampai seluruh penjuru dunia. Kelompok ini dipimpin oleh seorang Halo teman-teman, selamat datang di video ini. Dalam video kali ini, kita akan membahas 4 kota dunia dengan pemuja setan terbanyak, mulai dari San Francisco sampai Quindiao, Kolombia. Kota ini merupakan kota dengan penduduk terpadat kedua di Amerika Serikat. San Francisco merupakan pusat keuangan, budaya, dan transportasi di wilayah Teluk tersebut. Sebuah wilayah yang dihuni 7,4 juta jiwa. Di kota ini terdapat salah satu kelompok pemuja setan terkenal, bahkan sampai seluruh penjuru dunia. Kelompok ini dipimpin oleh seorang pria bernama Anton Sanger Levy yang mendirikan gereja setan terpusat di Central Grotto, San Francisco. Pengikutnya tak sedikit. Di awal pembentukannya saja, jumlah pengikutnya berkisar antara 10.000 hingga 20.000 orang. Siapa itu Levy? Levy adalah seorang penulis, musisi, dan aktor terkenal di zamannya. Levy sendiri adalah seorang yang sangat memuja setan dan memiliki banyak teman. Dan pengikut-pengikut orang terkenal seperti keluarga Rothschild, para aktor, dan penulis. Levy mendirikan kelompok ini karena ia melihat kemunafikan para pria yang suka berbuat dosa, namun tetap rajin datang ke tempat ibadah dan menggunakan agama sebagai simbol tanpa melakukan ajaran-ajaran Tuhan. Dalam video juga diperlihatkan si Levy ini sedang memanjatkan doa kepada para setan sambil memancarkan mantra-mantra untuk memanggil setan. Terlihat juga dalam video ini simbol khas dari pemujaan setan seperti pentagram dan patung Bahomet. Apakah kalian pernah lihat ini sebelumnya? To a return of understanding, an understanding Kota Lalis dihuni oleh sekelompok orang Yazidi yang merupakan sekelompok etno-religius yang memakai bahasa Kurdi yang mempraktikkan agama sinkretisme. Sinkretisme sendiri adalah suatu proses perpaduan dan dari beberapa paham atau aliran agama. Lalis adalah sebuah desa kecil di lembah pegunungan yang terletak di distrik Shehan dari provinsi Dohuk di Irak Utara. Desa ini memiliki kuil Yazidis utama dan satu-satunya di dunia. Kuil zaman kuno di mana banyak arkeolog dan sejarawan setuju pada fakta bahwa kuil ini adalah bagian dari Sumeria dan peradaban Mesopotamia kuno lainnya. Kemudian menjadi lokasi makam Syekh Adi bin Musafir, yaitu imam besar suku Yazidis dan dipercaya sebagai reinkarnasi dari Malek Taus atau setan yang pada ceritanya adalah penguasa dunia. Dalam pemujaan setan ini, para penduduk Lalis akan berkumpul di suatu tempat yang seperti kuil sambil membawa sebuah piring dengan lilin di atasnya. Kadang-kadang menirukan suara seperti burung. Entah menirukan suara burung ini adalah doa atau apalah dalam pemujaan ini. Setelah itu, orang-orang ini mencium sebuah batu atau tembok kuil yang mungkin bagian dari pemujaan ini kali ya. Bagaimana menurut kalian tentang pemujaan dari suku Lalis? Pada tahun 1998, seorang pria bernama Herbert Sloan mendirikan sekte pemuja setan. Hal ini berawal saat Sloan menonton pertunjukan Levy di San Francisco, Amerika Serikat. Dan setelah membaca majalah tentang gereja setan, Sloan akhirnya ingin membangun gereja setan miliknya dengan berafiliasi milik Levy. Bahkan ia juga meminta para pengikut Levy juga membantu membangun gereja setan bersamanya. Singkat cerita, Sloan berhasil membangun sebuah gereja setan pertama di negara bagian Ohio, Amerika Serikat.
Sebenarnya siapa Sloan ini masih menjadi misteri, karena berdasarkan Wikipedia sendiri, data Sloan masih cukup kurang banyak. Cuman keterangan lahir dan nama grup pemujaan setan yang bernama Our Lady of Undercover. Sekte ini bahkan menyebarkan pengaruh buruk kepada masyarakat sekitarnya. Anehnya, orang-orang justru bergabung ke dalam kelompok milik Sloan ini. Selain masalah pemujaan, Sloan juga sering melakukan ritual untuk berkomunikasi dengan makhluk halus. Dari komunikasi ini, banyak hal terkait ritual wajib dilakukan oleh seluruh anggotanya. Sekte ini terus aktif hingga kematian Sloan pada tahun 1980-an. Jadi ada sebuah kuil di Kolombia dibangun khusus sebagai tempat penyembah iblis atau Lucifer. Pembangunan kuil ini banyak disorot oleh media di berbagai belahan dunia. Adalah Victor Damian Rozo, pria di balik pembangunan kuil Lucifer ini, membangun sebuah tempat ibadah khusus untuk para pengabdi setan di Kolombia. Bagi Damian Rozo, iblis adalah ayahnya. Hal ini berawal dari Rozo keluar dari gereja Katolik saat dia masih remaja. Setelah itu, ia pun mendedikasikan hidupnya pada Lucifer. Sejak saat itu pula, Damian mulai mengumpulkan anggota kuil iblis tersebut, menggelar perkumpulan, dan melakukan ibadah. Kuil yang bernama Luciferian Seeds of Light Temple ternyata sudah diakui secara hukum oleh pemerintah Kolombia. Meskipun legal, pihak berwenang terus melakukan pemantauan terkait aktivitas yang dilakukan kuil yang berlokasi di Quindiao, Kolombia tersebut. Di dalam kuil Lucifer terdapat simbol satanisme, yakni salib terbalik, yang secara undang-undang nasional Kolombia hal tersebut dilarang. Namun Damian menyatakan bahwa yang dilakukannya bukan praktik satanisme. Baginya, Lucifer bukanlah setan, melainkan malaikat yang dikeluarkan dari surga. Dalam sebuah wawancara, si Damian Rozo ini mengatakan bahwa menyembah Lucifer memang merupakan suatu pemberontakan. Tapi dia bilang kalau ini juga termasuk ke dalam kebebasan. Selain itu, Damian pun juga ngasih tahu nih bahwa ia menghabiskan dana sebesar 200 US dollar atau sekitar 2,6 miliar untuk membangun kuil Lucifer ini. Berdasarkan keterangannya, uang tersebut didapatkannya dari sumbangan di seluruh dunia. Ajaran Damian ini jadi dipertanyakan karena ia kabarnya juga menjanjikan kekayaan dan seks bagi pengikutnya. Hal inilah yang membuatnya banyak pengikut yang tergiur untuk ikut bersamanya. Bagaimana? Apakah kamu juga tergiur bergabung dengan Damian?